Halo semua, perkenalkan nama saya Egy Dermayana, salah satu mahasiswa Sistem Informasi 2020 dari Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi dibagi menjadi dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem sendiri adalah suatu susunan komponen yang membentuk suatu kegiatan yang berorientasi ke arah tujuan yang sama dengan melalui pengoperasian dan untuk memperoleh suatu informasi. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan berupa fakta dengan suatu nilai yang bermanfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam informasi terdapat 4 aspek penting. Yang pertama yaitu data. Data adalah kumpulan fakta yang masih mentah, seperti jumlah pekerja, total jam bekerja dalam seminggu, data inventaris barang, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu proses. Proses adalah serangkaian tugas yang berhubungan secara logis dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Yang ketiga ada informasi. Informasi adalah kumpulan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga mereka memiliki nilai tambahan di luar nilai fakta individu. Yang terakhir yaitu ada pengetahuan. Pengetahuan adalah kesadaran dan pemahaman suatu informasi dari cara-cara bagaimana informasi dapat dibuat bermanfaat untuk mendukung tugas tertentu atau dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Di dalam sistem informasi terdapat 6 komponen penting. Yang pertama yaitu input. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu proses. Proses adalah sistem dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memproses data yang telah diinputkan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat ada output. Output adalah hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat ada teknologi. Teknologi adalah alat atau perangkat keras dalam sistem informasi yang berupa teknologi yang digunakan dalam menerima input, menjalankan proses, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Yang kelima, ada basis data atau database, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dan menggunakan software database. Yang terakhir ada kontrol. Kontrol adalah komponen yang mengendalikan gangguan-gangguan terhadap sistem informasi. Nah, apa itu manfaat sistem informasi? Manfaat sistem informasi terbagi menjadi 7. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan sistem perantara. Yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kelima, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi yang akan datang. Yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Contoh sistem informasi. Banyak sekali contoh sistem informasi, di antaranya ada ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang di dalamnya, seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Berikutnya ada SCM.
Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen, di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Berikutnya ada ESS. Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Berikutnya ada OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya saja seperti email. Berikutnya ada KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Berikutnya ada IMS. IMS berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi. Berikutnya ada TPS. TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang sangat besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa oleh Pemprov Jawa Timur. Dan terakhir ada AI. Sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya saja seperti sistem jadwal mekanik. Berikutnya ada ancaman sistem informasi. Ancaman merupakan suatu hal yang dapat terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem. Ancaman ini sendiri terbagi lagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu ancaman alam. Ancaman alam juga harus menjadi basis pertimbangan dalam menerapkan manajemen sistem keamanan informasi. Kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, petir, atau kebakaran sudah dapat diakomodir dengan menerapkan perencanaan recovery terhadap semua data informasi dengan metode backup dan lain-lain. Yang kedua ada ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan adalah segala aktivitas yang terjadi di sekitar perangkat keras yang digunakan untuk letak fisik dari sekumpulan informasi. Ancaman ini biasa berupa terjadi gangguan pada jaringan listrik, kerusakan pada media tempat di mana diletakkan informasi tersebut. Yang terakhir dan sering terjadi adalah ancaman manusia. Ancaman manusia adalah ancaman yang paling serius. Ancaman ini bisa berupa pencurian, perubahan tanpa izin, perusakan yang dilakukan secara langsung melalui media fisik di mana informasi itu berada. Selain itu, ancaman manusia juga bisa datang tanpa harus langsung berhadapan dengan media fisik, seperti adanya aktivitas hacking, virus, trojan, DDoS metode, hingga social engineering. Suatu ancaman pasti harus memiliki suatu backup atau keamanan. Nah, jadi kita perlu yang namanya keamanan sistem informasi. Nah, apa itu keamanan sistem informasi? Keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan dengan kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari risiko terjadinya penggunaan tanpa izin, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap berbagai sistem informasi yang dimiliki. Mengapa perlu keamanan sistem informasi? Keamanan informasi sendiri diperlukan karena keamanan informasi sangat bernilai bagi suatu perusahaan, karena dengan adanya keamanan informasi ini yang memastikan bisnis perusahaan dapat terus berjalan, meminimalisir turunnya
pendapatan perusahaan, mengoptimalkan investasi, membuat bisnis berjalan dengan aman, dan mengatur privasi. Sehingga keamanan sistem informasi ini sangat penting bagi sebuah perusahaan agar privasi yang ada dalam perusahaan tersebut selalu terjaga dan aman. Aspek keamanan sistem informasi. Terdapat 3 aspek penting dalam keamanan sistem informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah melindungi data dan informasi perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja pastinya. Yang kedua, ketersediaan. Ketersediaan adalah meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan tersebut selalu tersedia saat dibutuhkan dan hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang berhak menggunakannya. Dan terakhir yaitu integritas. Integritas adalah menjamin bahwa data atau informasi dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan apapun di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan sistem informasi ini. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat perkataan yang tidak berkenan saat penyampaian tadinya. Saya mohon maaf. Jangan lupa pantengin terus, jangan sampai ketinggalan informasi karena masih banyak video-video yang lebih menarik lagi nantinya. Pergi ke sawah naik sepeda, sepedanya punya Bu Lina. Selamat tinggal semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.